Astrea Purwati di La Academia Family YouTube channel. Kali ini saya akan mengulas terkait dengan beberapa fenomena yang sekarang sedang hangat-hangatnya di kalangan para akademisi, terutama para peneliti-peneliti di bidang publikasi internasional, yang mana tepatnya kemarin ya Scopus telah merilis list of discontinued journal yang dikeluarkan dari Scopus itu per Juni 2020. Dalam satu minggu sebelumnya itu kita lihat Simago telah mengupdate ya websitenya, terutama SJR untuk tahun 2019 yang menjadi dasar perankingan jurnal yang diindeks oleh Scopus itu memang sudah diupdate oleh mereka. Jadi beberapa itu ada jurnal yang naik kuartil dan juga ada yang turun kuartil ya. Nah, pertama sekali yang akan kita lihat di sini adalah terkait dengan reason mengapa sampai Scopus melakukan reevaluasi terhadap beberapa jurnal mereka ya, sehingga akhirnya itu diputuskan apakah jurnal ini akan dikontinue untuk diindeks oleh Scopus ataupun sebaliknya, yaitu discontinue seperti yang terjadi pada 10 jurnal di bulan Juni tahun 2020 ini. Oke, nah di sini alasan-alasan mengapa dilakukan reevaluasi terhadap jurnal Scopus setiap annualnya. Ini saya ambil sumbernya langsung dari Elsevier. Jadi alasan-alasan ini memang sudah dikemukakan oleh Elsevier di websitenya mereka. Jadi Anda boleh membaca langsung di sana, dan juga saya akan mengulas sedikit di sini ya. Yang menjadi reason ada 3 hal ya mengapa Elsevier ini yang pemilik database Scopus itu melakukan reevaluasi terhadap beberapa jurnal mereka annually ya, dan mereka juga telah mengutus satu tim namanya yaitu tim Content Selection and Advisory Board ya, yang mana tim CSAB ini singkatannya, inilah yang melakukan reevaluasi terhadap jurnal-jurnal yang nantinya akan di-continue atau discontinued from Scopus. Untuk alasan yang pertama yaitu alasan matrix dan juga benchmarking. Jadi ada 6 matrix dan juga benchmarking yang dijadikan dasar sebagai evaluasi terhadap jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Yang pertama itu adalah masalah self citation. Jadi di sana ada pengukuran yang dilakukan oleh Scopus terhadap self citation yang dilakukan oleh jurnal ataupun penerbit itu sendiri, yang mereka citasi artikel-artikel mereka sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada persen yang sudah ditetapkan oleh Scopus untuk mengevaluasinya ya. Nah, yang kedua ada masalah total citasi. Jadi total citasi ini juga penting ya. Apakah dia mengalami peningkatan ataupun penurunan, ini menjadi salah satu dasar di discontinue-nya jurnal dari Scopus juga. Makanya setiap jurnal yang diindeks oleh Scopus mereka harus mempertahankan citasinya, terutama dari eksternal, bukan dari self citation. Nah, yang ketiga ada masalah side score. Nah, side score ini dijadikan dasar dalam perhitungan SJR juga. Di sana nanti Simago JR ya, yang biasanya mengeluarkan perhitungan indeks untuk SJR dalam menentukan ranking ataupun peringkat kuartil dari Scopus Index Journal ya, akan memperlihatkan hasil SJR annually untuk masing-masing jurnal ini. Jadi jika SJR-nya memang bermasalah ya, dia akan didiscontinue oleh Scopus. Yang selanjutnya adalah number of articles. Number of articles ini juga sangat penting ya, yang menunjukkan apakah artikel yang dikeluarkan dari jurnal-jurnal terindeks Scopus ini tetap stabil ataupun terjadi lonjakan dan ledakan artikel di tahun-tahun tertentu. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus dihindari juga oleh jurnal-jurnal terindeks Scopus. Yang selanjutnya adalah number of full text yang diklik dari scopus.com. Jadi ini adalah terkait dengan reader. Jadi bagaimana readers itu mengklik artikel-artikel di jurnal kita di websitenya Scopus. Nah, itu juga ada penilaiannya ya, dan menjadi dasar juga bagi matrix untuk reevaluasi Scopus ini. Yang selanjutnya lagi adalah abstract usage on scopus.com. Jadi di sini juga yang tadi ya didasarkan oleh reader itu tadi untuk klik full artikel ataupun abstrak ya yang ada di websitenya Scopus. Karena kan di website Scopus itu ada 2 ya, ada yang open access, ada yang non open access. Jadi ini yang menjadi dasar
penilaian untuk six metrics dan juga benchmarking. Nah, yang kedua ya yang menjadi dasar juga untuk melakukan reevaluasi ini adalah didasarkan kepada radar. Jadi pada tahun 2017 Elsevier ya ini mengeluarkan suatu alat analisa data ya terkait dengan outliers yang terjadi pada jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus. Nah, salah satu outliers ya yang biasanya ditunjukkan dari tools ini adalah yang terkait dengan lonjakan-lonjakan publikasi ataupun unacceptable change. Jadi adanya perubahan-perubahan dari jurnal ini gitu kan yang menyebabkan adanya hal-hal yang dianggap tabu ya ataupun aneh oleh Elsevier. Jadi makanya Elsevier membuat tools ini untuk melakukan kontrol terhadap kualitas dari penerbit-penerbit dan jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yang menjadi reason ya, terutama untuk jurnal-jurnal yang Juni ini discontinued oleh Scopus itu adalah masalah publication concern. Oke, apa itu sebenarnya masalah publication concern? Publication concern di sini didasarkan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah masalah jurnal polisinya ya. Jadi di sini apakah jurnal yang terindeks Scopus tersebut mematuhi ya polisi-polisi yang ditetapkan oleh publisher jurnal tersebut dan juga yang ditetapkan oleh Scopus Index ini tadi. Nah, yang kedua adalah masalah type of peer review ya. Jadi di sini peer review-nya juga akan dicek oleh pihak Scopus apakah sudah memenuhi ya kriteria ya dan juga tipe-tipe peer review yang baik dan benar. Nah, yang ketiga adalah masalah diversity ya secara demografik, baik itu untuk authors dan juga untuk editorial. Nah, ini sebagaimana kriteria-kriteria untuk sebuah publikasi jurnal yang bagus itu seharusnya penulis dan juga editorialnya itu berasal dari bukan hanya satu negara, apalagi untuk konsep jurnal internasional ya, malahan 2, 3, 4 ya ataupun lebih dari 2 negara itu lebih bagus. Jadi diversity-nya lebih baik. Nah, itu masalah jurnal polisi. Yang kedua adalah masalah konten. Nah, untuk masalah konten ini kaitannya adalah dengan artikel yang dipublikasi di dalam jurnal yang terindeks Scopus itu. Nah, yang pertama adalah masalah konten ini jadi itu apakah kontribusi dari artikel-artikel yang dipublikasikan yaitu memang berkontribusi dengan keilmuan, apalagi keilmuan-ilmuwan terkini. Makanya kalau kita lihat itu yang sekarang jurnal-jurnal yang sedang naik peringkat dari Q3 naik peringkat ke Q2 itu adalah jurnal-jurnal yang memang mengupas masalah-masalah terkini, apalagi isu terkini adalah terkait dengan pandemik COVID-19. Nah, selanjutnya lagi yang reason yang kedua untuk masalah konten ini adalah quality of abstraknya. Jadi kualitas dari paper abstrak yang di-submit oleh author ke dalam jurnal Scopus itu tadi, jurnal-jurnal yang diindeks Scopus itu tadi hingga dipublikasi. Nah, yang ketiga adalah masalah conformity ataupun fitness antara artikel yang dipublish oleh jurnal-jurnal yang diindeks Scopus itu tadi dengan aims and juga scope dari jurnal itu tadi. Misalkan scope-nya adalah engineering, tetapi nanti tiba-tiba ada artikel di bidang sosial yang dipublikasi, kan itu agak aneh ya. Makanya ini juga masuk ke dalam publication concern yang dievaluasi secara terus-menerus oleh Elsevier. Nah, yang selanjutnya adalah masalah journal standing. Nah, untuk journal standing ini ada dua. Yang pertama masalah sightness, yaitu terkait dengan yang citasi tadi juga menjadi concern ya. Jadi artikel-artikel per artikelnya itu citasinya seperti apa ya. Jika terjadi kemunduran citasi, nah itu menjadi fatal akibatnya bagi jurnal yang diindeks Scopus ini tadi. Nah, yang kedua adalah masalah editorial standing. Nah, jadi di sini rules of editorial team yaitu mesti jelas ya dan harus dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan SOP ataupun job desk dari masing-masing tim editorial tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah publishing regularity. Kalau masalah publishing regularity ini adalah masalah ketepatan waktu untuk publikasi ya, on schedule or not ya, dan segala macamnya. Jadi Scopus Journal Index itu harus memenuhi aturan ataupun regulasi ini.
Nah, yang selanjutnya yaitu online availability. Untuk online availability ini dilihat melalui availability of the article untuk di-download secara online ya, dan juga informasi-informasi yang diberikan di homepage jurnal tersebut untuk para author itu jelas. Jadi untuk publication concern itu 5 reason tadi itu menjadi sangat penting ya untuk jurnal-jurnal yang sudah diindeks oleh Scopus untuk senantiasa mempertahankan yang ini tadi ya. Nah, jadi alasan kenapa 10 list jurnal tadi di discontinue oleh Scopus per Juni 2020 ini ya ini tadi ya, adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya, part-part of publication concern. Oke, nah selanjutnya ini adalah daftar discontinued journal from the Scopus Index. Ada 10 yang di discontinue per June 2020 ini, dan ini adalah daftar jurnalnya. Ini adalah ISSN-nya, baik print dan juga electronic ISSN. Ini adalah publisher-nya. Ya, selanjutnya adalah reason for discontinuation-nya. Jadi di sini the whole reasons are publication concerns yang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini adalah tahun ya, volume dan issue dan juga di sini adalah page range-nya ini yang di cover oleh Scopus. Lebihnya berarti sudah tidak di coverage lagi oleh Scopus. Oke, nah untuk 10 jurnal ini harus dihindari oleh kita semua untuk melakukan publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus untuk kedepannya. Oke, nah itu tadi ya terkait dengan reasons kenapa Scopus sampai melakukan discontinue terhadap jurnal-jurnal yang diindeks oleh mereka. Jadi ada alasan 3 tadi, yaitu matrix, radar, dan juga publication concern. Dan juga untuk kita semua ya, semoga informasi-informasi ini bermanfaat bagi ke depan kita dapat melakukan pencarian jurnal yang lebih teliti lagi ya. Jadi kita bisa concern, kita bisa aware terhadap jurnal Scopus mana yang mau kita submit ya, agar kita tidak terjebak ke dalam jurnal yang ya mungkin predatory ya, ataupun jurnal yang hampir di discontinue oleh Scopus. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Dukung teruslah Academia Family, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.